Jadi yang bagus itu oli encer atau oli kental sih? Halo John, bareng Andre di sini, dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang cara memilih oli berdasarkan tingkat kekentalannya. Dalam memilih oli, selain harus mempertimbangkan tingkat kualitasnya, untuk tingkat kekentalannya pun nggak bisa sembarangan John, karena tiap motor itu kebutuhannya beda-beda. Selain itu, faktor suhu tiap daerah juga cukup berperan dalam menentukan oli yang tepat. Nah, banyak mitos yang beredar kalau katanya oli kental lebih bagus daripada oli encer. Apa benar kayak gitu? Penasaran? Simak sampai akhir ya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau tiap motor itu kebutuhan spek olinya beda-beda. Contoh kasus misal kayak di motor tahun jebot lah, dimana untuk mesinnya itu belum sepresisi kayak motor zaman sekarang. Maksudnya, tiap komponen mesin masih ada celah kerenggangannya. Nah, kalau kondisinya kayak gini, oli kental lebih disaranin, karena oli dengan spek yang lebih kental mampu mengisi ruang ataupun celah tiap komponen. Tapi, beda cerita kalau di motor zaman sekarang, dimana untuk tingkat kepresisiannya jauh lebih tinggi, alias celah tiap komponen dibuat lebih rapat. Ya, contohnya ukuran lubang jalur oli ke area head cylinder, dimana untuk motor-motor zaman sekarang ukurannya lebih kecil dibandingkan motor-motor tahun lawas. Makanya oli encer lebih disaranin, karena tingkat sirkulasi dari oli yang encer lebih bagus daripada oli yang kental. Menurut info yang gue dapet, sebenarnya boleh-boleh aja motor tahun muda pakai oli yang lebih kental, tapi tetap ada aturannya. Misal, motor umur 10 tahun dengan tingkat konsumsi pemakaian yang cukup intens, di mana spek oli rekomendasi sebelumnya yaitu size 10W40. Kita ganti pakai oli dengan spek 15W40. Katanya sih itu boleh, karena kondisi komponen mesin bisa dipastikan udah nggak sepresisi saat baru, dan suara mesin pun nggak semulus sebelumnya. Jadi sah-sah aja, asal tingkat kekentalan atasnya tetap di angka 40. Terus, kalau misal kita ganti ke oli yang lebih encer, itu gimana? Misal, di motor keluaran baru, spek rekomendasinya 10W30, kayak gini nih, dan kita ganti ke 5W30. Nah, ini katanya juga boleh, karena saat suhu oli mesin masih dingin atau mesin baru hidup, oli malah makin cepat mengalir dan lebih cepat juga melumasi komponen dalam mesin. Tapi ingat ya, kekentalan panasnya diusahakan tetap di angka 30 John. Nah, adapun beberapa kelebihan dan kekurangan dari oli kental. Untuk kelebihannya, kalau di motor tahun lama, oli kental mampu mengisi celah kerenggangan antar komponen. Selain itu, untuk suara mesin juga jadi lebih halus karena mampu teredam oleh kekentalan oli. Untuk di motor tipe kopling basah, oli kental juga bisa bikin kampas kopling jadi lebih awet karena mampu meredam gaya gesek. Lalu, suhu mesin juga jadi gak gampang panas, dan juga oli kental mampu meredam getaran. Nah, dan yang terakhir, tingkat penguapannya rendah. Sedangkan kekurangannya, untuk tarikan motor jadi terkesan lebih berat. Ya wajar sih, karena tingkat sirkulasi dari oli kental lebih lambat dibandingkan oli encer. Dan karena tarikan jadi lemot, otomatis konsumsi bahan bakar jadi lebih boros. Nah, sekarang kita beralih ke oli encer. Untuk kelebihannya, tarikan motor jadi lebih enteng, apalagi saat diajak berakselerasi. Dan juga, untuk konsumsi bahan bakarnya pun relatif lebih irit kalau dibandingkan saat menggunakan oli kental. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu suara mesin terkesan lebih kasar, dan juga untuk suhu mesin pun relatif jadi mudah panas. Selain itu, untuk tingkat penguapannya pun oli encer relatif lebih tinggi kalau dibandingkan dengan oli kental. Saran gue sih kalau bisa pakai spek oli sesuai rekomendasi aja buat cari aman lah. Ya, kita bisa coba-coba beberapa merek oli dengan kekentalan yang sama buat nyari
oli yang benar-benar sesuai sama selera kita. Karena tiap merek, meskipun tingkat kekentalannya sama, bahan yang digunakan sama, dan spesifikasinya juga mirip-mirip, untuk feel ridingnya udah jelas, pasti beda John. Dan gue udah buktiin sendiri, emang kayak gitu faktanya. Di kelas semi sintetik, gue udah nyobain pakai beberapa merek oli, termasuk Yamaha Sport, Enduro Racing, sama Sela X7 ini nih. Cuman ini kebetulan yang buat Matic-nya ya, karena sekarang gue udah nggak pakai lagi. Di antara ketiga merek oli itu tuh karakternya beda-beda John. Begitupun di kelas yang lagi gue pakai sampai sekarang, yaitu full sintetik. Gue udah coba pakai Yamaha yang Super Sport, Castrol Power One Ultimate, Motul 3100 Gold, Motul HTEC 100, sampai Cell Ultra yang masih gue pakai sampai sekarang. Itu juga karakternya tiap merek beda-beda. Ya tinggal nyari yang cocok aja lah. Cuman sekarang gue lagi penasaran nih sama oli Motul 5100 dan pengen coba bandingin sama Cell Ultra. Buat yang udah pakai Motul 5100 bisa tulis di kolom komentar ya, kayak gimana sih feelnya pakai oli yang harganya nyaris 200.000. Nah itu dia video gue tentang cara memilih oli berdasarkan tingkat kekentalannya. Jadi gimana menurut kalian? Apa benar oli yang kental lebih bagus daripada oli yang encer? Thanks sudah nonton video gue sampai akhir, dan jangan lupa tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.